Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya, Maya Pertiwi, yang pada kesempatan kali ini akan menjelaskan mengenai modul prokes, khususnya yaitu mengenai tugas fitur prokes order atau PO, lalu request for quotation atau RFQ, dan juga approval. Nah, hal ini dilatar belakangi oleh adanya perkembangan teknologi yang semakin pesat dalam memanfaatkan alat operasional di perusahaan dan juga industri. Nah, teknologi itu bisa menjadi solusi untuk inovasi dan juga mengembangkan bisnis perusahaan. Salah satunya dengan menerapkan dan mengintegrasikan adanya Enterprise Resource Planning atau ERP, terutama dalam modul purchase. Nah, modul purchase ini digunakan untuk mengakuisisi barang dan jasa yang dibutuhkan untuk menjaga kelangsungan operasional perusahaan ketika adanya kekurangan bahan baku, kemudian juga adanya barang dan jasa pendukung lainnya. Hal itu dapat juga meningkatkan operasional perusahaan untuk bisa berjalan secara efisien. Nah, oleh karena itu, untuk memastikan ketersediaan bahan baku selama proses produksi, itu harus dilakukan melalui pembelian atau purchasing yang efisien. Tentunya hal ini juga harus disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Oke, kemudian ngomong-ngomong mengenai modul purchase, itu apa sih? Jadi, modul purchase itu adalah modul pada UDU yang berfungsi untuk membantu dalam pengelolaan aktivitas pengadaan barang pada suatu perusahaan. Nah, fungsi purchase ini tentunya bertanggung jawab atas pengelolaan semua aktivitas yang terkait dengan pembelian. Jadi, kata kuncinya adalah pembelian, baik itu barang atau jasa, yang hal tersebut menjadi salah satu aspek fundamental. Maka, hal ini juga penting untuk memiliki pengelolaan efisien agar perusahaan itu dapat lebih siap ketika menghadapi adanya kesulitan selama proses berlangsungnya usaha. Nah, pembelian tidak hanya melibatkan aspek teknis seperti pengadaan barang, kemudian juga adanya pembelian barang maupun jasa, namun juga menyesuaikan adanya waktu dan harga yang ditentukan. Nah, hal ini tentunya memerlukan strategi kerjasama yang efektif. Selanjutnya yaitu mengenai approval. Ketika perusahaan itu menetapkan sebuah nilai tertentu pada permintaan penawar atau request for quotation, maka hal itu memerlukan persetujuan dari manajer pembelian. Di sini dapat kita highlight yaitu mengenai persetujuan. Jadi jika terdapat pemesanan produk yang harganya itu melebihi nilai yang telah ditetapkan, sementara pihak purchasing itu harus melanjutkan proses tersebut, maka pihak purchasing dapat melewati persetujuan kepada manajer untuk mendapatkan persetujuan, baik itu disetujui maupun tidak. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah pembuatan RFQ, PO, dan juga approval. Namun, kali ini saya akan langsung melakukan simulasi pada software UDU. Nah, berikut ini merupakan langkah pertama yang dapat dilakukan ketika ingin menuju ke software UDU, yaitu login. Di sini kita dapat memilih database yang telah dibuat sebelumnya, kemudian masukkan email, dan juga password teman-teman. Selanjutnya klik login. Baik, setelah tampilan seperti ini, maka kita akan menuju ke modul purchase. Di sini kita bisa search purchase dan memastikan bahwa sebagai user kita harus menginstal modul tersebut agar segala fiturnya bisa dioptimalkan. Nah, di sini karena saya telah melakukan instalasi sebelumnya, maka sudah tertulis purchase installed. Langsung saja kita menuju ke menu, kemudian kita pilih setting. Oke, selanjutnya akan muncul tampilan seperti ini. Pada bagian user, kita bisa pilih untuk manage user. Di sini saya telah membuat dua akun tambahan, yang mana satu berperan sebagai admin, lalu yang kedua sebagai user. Nah, saya ingin mencobanya simulasi sebagai user. Lalu saya klik saja. Di sini akan tertera bahwa user memiliki peran dalam invoicing sebagai billing, dalam manufacturing sebagai administrator, dalam project sebagai user, inventory user, purchase user, dan yang lain juga sebagai user. Selanjutnya kita bisa klik home, kemudian pilih purchase. Nah, pada tampilan seperti ini akan muncul list vendor, company, buyer, dan juga total maupun status yang tertera pada halaman request for quotation. Di sini kita bisa membuat RFQ dan juga bisa melakukan pengajuan terhadap barang. Kemudian kita bisa pilih untuk configuration, lalu kita klik settings. Selanjutnya kita dapat melihat beberapa tampilan yang ada di sini. Salah satunya yaitu pada bagian order, tertera di situ bahwa terdapat purchase order approval. Nah, di sini kita dapat menentukan jumlah minimum yang
diajukan oleh user untuk bisa menerima approval dari manajer. Nah, sebagai contoh di sini saya isi minimum amount yaitu Rp5.000. Artinya, user ketika mengajukan nilai di atas Rp5.000 itu memerlukan persetujuan dari manajer, entah itu nantinya bakal disetujui atau tidak. Sedangkan ketika nilainya di bawah Rp5.000, maka otomatis telah disetujui. Maka kita bisa langsung checklist saja, dan kita akan save lalu menuju ke tampilan purchase. Nah, kita bisa beralih ke tampilan user, dan saat ini saya coba untuk menggunakan incognito tabs, dimana kita bisa membuka dua akun secara bersamaan. Sebab jika kita hanya menggunakan satu tab saja, itu tidak bisa membuka dua akun yang berbeda. Maka dari itu, di sini saya akan coba untuk login sebagai user. Dan di sini akan terlihat perbedaan bahwa di akun user tidak ada menu configuration. Sedangkan jika kita amati pada bagian admin itu terdapat menu configuration di sini. Nah, selanjutnya kita ingin mencoba untuk membuat RFQ dengan mengklik tombol new. Selanjutnya kita bisa mengisi untuk request for quotation. Sebagai contoh, saya pilih Azure Interior sebagai vendor, lalu order deadline hari ini, dan memasukkan contoh produknya yaitu bolt. Kemudian saya masukkan kuantitinya yaitu 4. Dan di sini akan tertera total akhirnya yaitu 4.440. Karena nilainya di bawah minimum amount yang telah kita tetapkan tadi yaitu 5.000, maka dalam hal ini tidak perlu menunggu persetujuan manajer. Kita langsung saja send by email. Nah, akan muncul tampilan email seperti ini, langsung saja kita klik untuk send. Nah, maka ketika kita ingin melakukan editing, kita bisa mengubahnya di sini, kemudian melakukan resend by email. Namun dalam hal ini, saya asumsikan bahwa tidak ada revisi, maka langsung saja klik untuk confirm order. Oke, kita bisa langsung beralih ke menu admin, yaitu dalam hal ini manager. Di sini telah masuk juga bahwa user telah mengajukan nominal dan juga barang yang sama, dan statusnya saat ini masih purchase order. Lalu, ketika tampilan manajer seperti ini, maka langsung saja untuk melakukan log di sini. Nah, kita mencoba untuk simulasi jumlah barang yang nominalnya itu berbeda. Kembali lagi ke user staff. Lalu kita melanjutkan untuk request new RFQ. Lalu kita melanjutkan untuk mengisi request for quotation yang baru. Ini kita samakan. Kemudian untuk produknya di sini saya ingin memasukkan Sorel dengan harganya yaitu jumlah akhirnya yaitu adalah 10.000 ditambah tax 11% menjadi 11.100 rupiah. Langsung saja kita send by email. Dan kita bisa melihat bahwa di sini statusnya menjadi RFQ send. Artinya hal tersebut sudah terkirim ke pihak manajer. Lalu kita bisa minimize dan kembali lagi ke akun manajer. Nah, di sini statusnya menjadi sama RFQ send. Lanjut kita klik saja Azure Inferior ini. Di sini kita bisa memilih untuk confirm order. Di mana perbedaannya tadi yaitu kita bisa langsung melakukan log, sementara di sini kita pilih untuk confirm order yang artinya manajer itu setuju atau tidak terhadap pengajuan barang tersebut. Dan di sini saya asumsikan bahwa manajer telah setuju, maka langsung saja klik untuk confirm order. Nah, setelah manajer menyetujuinya, barulah menu log di sini muncul. Artinya, manajer bisa melakukan log setelah menyetujui adanya pengajuan barang tersebut. Karena di sini barangnya juga di atas jumlah minimum amount yaitu 10.000 di atas 5.000, maka memang memerlukan adanya proses approval terhadap manajer. Seperti yang telah kita coba dua simulasi ini, bahwa ketika simulasi pertama itu manajer tidak perlu melakukan approval karena nilainya di bawah 5.000. Sedangkan yang kedua ini, manajer harus melakukan
mengecekkan terlebih dahulu untuk menyetujui apakah barang tersebut dapat dilanjutkan atau tidak. Selanjutnya di sini terdapat menu untuk receive produk, di mana admin tidak perlu mengklik ini karena ketika admin yang mengklik itu pesanan akan diberikan kepada admin, bukan kepada staff. Maka kita bisa melakukan perpindahan akun untuk menuju ke akun user atau staff. Nah, di sini kita bisa klik saja pesanan paling atas. Berikutnya, user dapat menerima produk dengan mengklik receive produk. Oke, di sini kita bisa melihat bahwa produk screw ini demandnya 5, lalu kita mengisi untuk dan-nya itu juga sama, itu 5. Selanjutnya kita bisa klik validate. Nah, apabila tampilan seperti ini, kita bisa memilih klik untuk tulisan PO 0018 ini. Lalu melanjutkan untuk create bill. Tampilan seperti ini, kita bisa mengisi untuk bill date. Oke, saya tuliskan untuk hari ini. Kemudian lanjut saya klik confirm. Selanjutnya kita bisa untuk klik register payment. Nah, di sini dapat mengubah metode pembayaran sesuai dengan keinginan user. Sebagai contoh, saya tuliskan untuk jurnalnya itu bank, lalu payment metode-nya yaitu manual, dan saya klik create payment. Nah, apabila terdapat tampilan seperti ini, di mana pojok kanan ini ada tulisan paid berwarna hijau, maka proses purchase itu telah selesai. Sehingga kita bisa menuju untuk ke akun manajer. Kita bisa memastikan bahwa order barangnya itu sudah ke-lock, kemudian juga di akun user itu order barangnya itu sudah dibayarkan gitu, sehingga di sini juga telah lock dan telah paid dibayarkan. Nah, berdasarkan hal tersebut, maka kesimpulannya dalam modul progres pada Odoo itu memiliki peran penting dalam pengelolaan pengadaan barang maupun jasa di perusahaan. Nah, fungsinya itu bisa mengatur semua aktivitas terkait dengan pembelian barang dan jasa yang digunakan guna operasional perusahaan. Pada simulasi yang telah saya lakukan, itu terdapat 2 uji coba. Yang pertama, nilai yang di bawah minimal amount, di mana hal tersebut sudah langsung dapat disetujui oleh manajer. Sedangkan simulasi yang kedua, yaitu jumlah yang diajukan lebih dari minimal amount. Dalam artian, kita perlu menunggu adanya persetujuan oleh manajer. Apakah nilai tersebut bisa dilanjutkan untuk proses pengadaan barang ataupun tidak. Tentunya pengelolaan barang yang efisien ini melibatkan strategi kerjasama yang efektif antar pihak gitu, sehingga perusahaan itu bisa menetapkan batas tertentu yang memerlukan persetujuan dari manajer pembelian dan juga permintaan penawaran atau request for quotation. Begitu penjelasan dari saya, kurang lebih mohon maaf. Sampai jumpa teman-teman.